Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester untuk matematika tingkat lanjut. Perhatikan soal yang pertama, diketahui garis akan ditranslasikan dengan matriks min 32 dan dilanjutkan dengan matriks translasi 1 min 1. Kita disuruh menentukan persamaan bayangannya. Jika komposisi transformasi merupakan dua translasi yang berurutan, maka komposisi matriksnya itu tinggal menjumlahkan matriks translasinya. Jadi ini translasi gabungannya itu kita langsung jumlahkan menjadi min 32 ditambah 1 min 1. Ini menjadi min 21. Ini merupakan komposisi translasinya. Nah, jadi kita misalkan sekarang, jadi misal titik X, Y itu terletak pada garis. Jadi ini terletak pada garis. Ini terletak pada garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi titik X, Y-nya ini X, Y itu ditranslasikan sudah merupakan komposisinya min 21. Jadi ini jadi X dikurang 2, Y-nya ditambah 1. Kita dapat di sini X aksennya sama dengan X dikurang 2, maka X-nya akan menjadi X aksen tambah 2. Lalu kita punya di sini Y aksennya sama dengan Y tambah 1, maka kita punya di sini Y-nya sama dengan Y aksen kurang 1. Lalu kita substitusi X, Y yang nantinya akan kita ganti dengan simbol aksen. Ini menjadi X aksen tambah 2 dan Y aksen kurang 1 ke persamaan garisnya. Jadi ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita ganti jadi 2 dikali X aksen tambah 2 ditambah 3. Ini dikali Y aksen min 1 sama dengan 6. Jadinya ini 2X aksen tambah 4 ditambah 3Y aksen dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang diinginkan kita hilangkan simbol aksennya, jadi 2X ditambah 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Pilihan ganda yang sesuai itu adalah yang D. Untuk soal yang berikutnya atau soal yang kedua, tentukan persamaan bayangan yang ditransformasikan oleh dua matriks yang berurutan. Nah, ini berarti kita gunakan sifat kalau dia bayangan titik itu ditranslasikan. Jadi ini P1 itu akan sama saja matriks yang kedua dikali matriks yang pertama kali titik asalnya. Jadi yang pertama ditransformasikan itu adalah dekat yang dengan titik asal. Jadi kita lihat di sini, misal kita punya di sini misal titik X, Y itu terletak pada garis 3X tambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi ini X aksen, Y aksen itu akan sama dengan matriks yang pertama adalah 1 min 1 min 1 2. Matriks yang keduanya kita tulis terlebih dahulu. Jadi 3 2 2 1 dikalikan matriks yang pertamanya itu 1 min 1 min 1 2. Ini XY. Jangan salah meletakkan ya. Jadi yang dekat dengan titik asal adalah matriks yang pertama kali ditransformasikan. Nah, ini disederhanakan terlebih dahulu. Kita kalikan 3 kali 1 3 ditambah 2 kali min 1 min 2. Jadi hasilnya adalah di sini 1
3 kali min 1 min 3 ditambah 2 kali 2 4, berarti ini juga hasilnya 1. 2 kali 1 itu adalah 2 ditambah 1 kali min 1, jadi hasilnya 1. Lalu di sini 2 kali min 1 itu adalah min 2 ditambah 1 kali 2, ini hasilnya akan 0. Nah, ini matriksnya kebetulan mudah, dikali XY. Nah, sekarang kita kalikan matriksnya, karena ini mudah ya. Kalau tidak mudah, mencari X dengan Y-nya bisa menggunakan determinan matriks, bisa menggunakan inverse matriks. Nah, karena ini mudah, Ibu gunakan biasa saja. Kita kalikan ke dalam jadi X tambah Y. Yang kedua itu tinggal X aja. Ya, ini tinggal, ini 1 kali X, ini tinggal X aja. Kalau Ibu tidak salah nulis, dia tinggal 1 kali X, dia X, 1 kali, ya, ini dia tinggal X. Maka kita dapat di sini, X aksen itu akan sama saja X tambah Y, Y aksen itu akan sama dengan X, Y aksennya akan sama dengan X. Maka bisa kita ubah ke sini, ini berarti Y itu akan sama dengan X aksen dikurang X. X-nya itu sama saja Y aksen. Jadi kita buat di sini Y-nya itu akan sama saja X aksen dikurang Y aksen. X aksen dikurang Y aksen. Nah, kemudian kita substitusi. Jadi kita substitusi titik X, Y, atau sekarang kita ganti dengan simbol aksen. Jadi ini sebentar ya, X-nya itu adalah Y aksen. X-nya itu Y aksen dan Y-nya itu X aksen dikurang Y aksen. Ke persamaan garisnya, yaitu 3X tambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Kita masukkan di sini jadi 3, ini Y aksennya 3Y aksen ditambah 5, itu berarti X aksen dikurang Y aksen dikurang 7 sama dengan 0. Berarti ini kita hilangkan simbol aksennya jadi 3Y tambah 5X dikurang 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 5X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Ini adalah untuk persamaan yang D. Nah, soal yang berikutnya, tentukan bayangan kurva jika didilatasi dengan pusat O faktor skala 2 dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini berarti sama kita misalkan. Jadi misalkan di sini itu X, Y terletak pada garis. Jadi terletak pada garis. Ini terletak pada garis. Bukan pada garis ya, sekarang kurva Y sama dengan X kuadrat min 1. Jadi X, Y lebih mudah menggunakan pemetaan ya. Selama dia bisa pemetaan, kita gunakan pemetaan. Didilatasi pusatnya 0, pusatnya bukan 0 ya, pusatnya titik O faktor skala 2. Ini akan menjadi 2 kalinya, ini menjadi 2X, 2Y. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, itu nilai X-nya menjadi negatifnya. Jadi min 2X, 2Y. Min 2X, 2Y. Maka kita dapat di sini X aksen sama dengan min 2X, atau kita dapatkan X-nya sama dengan min setengah X aksen. Lalu kita punya di sini Y aksennya sama dengan 2Y, atau kita dapat nantinya Y-nya sama dengan setengah Y aksen. Lalu disubstitusi. Disubstitusi titik X, Y tadi, tapi sekarang kita ganti dengan simbol aksennya. Jadi diganti dengan simbol aksen. Ini min setengah X aksen, setengah Y aksen. Ke persamaan kurvanya, jadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Y-nya itu setengah Y aksen, sama dengan
min setengah X aksen dikuadratkan dikurang 1. Simbol aksennya dihilangkan, jadi setengah Y sama dengan 1/4 X kuadrat dikurang 1. Nah, ini perhatikan ya, koefisien Y-nya di pilihan ganda dia adalah 1, maka kedua ruas kita kalikan dengan 2, sehingga ini menjadi Y sama dengan, kita kalikan 2, ini menjadi setengah X dikurang 2. Jawaban yang sesuai itu adalah yang E. Perhatikan soal yang berikutnya, soal nomor 4. Kita punya di sini, diketahui persamaan lingkaran itu ditransformasikan oleh dua matriks yang berurutan. Kita diminta persamaan bayangannya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kita punya di sini, kita ambil titik yang terletak pada lingkaran tadi. Jadi misal titik X, Y terletak pada lingkaran. Karena lingkarannya panjang, ibu nggak tulis ya, jadi hanya ibu tulis terletak pada lingkaran. Karena kurvanya adalah lingkaran, jadi terletak pada lingkaran. Tulislah ya, X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti di sini X, Y, jadi X aksen, Y aksen, karena dia pakai matriks, itu akan sama dengan matriks yang keduanya itu 1001. 1001. Perhatikan ini sebenarnya matriks identitas. Matriks apapun dikali identitas hasilnya matriks itu sendiri. Ini 0 min 1 1 0 XY. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan 0 min 1 1 0 dikali XY. Berarti hasilnya ini akan menjadi min Y, ini X. Kita dapat di sini X aksennya sama dengan min Y, atau bisa kita buat di sini Y-nya itu sama dengan min X aksen, lalu kita punya Y aksennya sama dengan X. Nah, kemudian kita substitusi ini. Jadi disubstitusi X, Y, atau sekarang menjadi itu adalah Y aksen, min X aksen, itu ke persamaan lingkarannya. Jadi ini ke X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini X-nya kita ganti Y, jadi Y aksen tambah 1 kuadrat ditambah min X aksen dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Pilihan gandanya bentuknya itu, bentuk kuadratnya sudah diuraikan atau dijabarkan. Maka ini kita uraikan, simbol aksennya ibu hilangkan. Jadi Y kuadrat tambah, ini jadi 2Y tambah 1 ditambah X kuadrat, ini 2 kali min 2 kali min 1 tambah 4X tambah 2 dikurang 16 sama dengan 0. Yang X-nya dipindahkan ke depan, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 2Y dikurang, ini menjadinya, ini salah hitung ibu ya, 2 kuadrat itu bukan 2 tapi dia 4. Ini 4. Jadi dikurang 11 sama dengan 0. Jadi ini dikurang 11 sama dengan 0. Pilihan ganda yang sesuai itu adalah tambah 4X tambah 2Y itu E. Kalau tidak salah lihat dia E. Soal yang berikutnya itu adalah soal benar salah. Apakah pernyataan yang dibuat di soal ini benar, bernilai benar, atau dia bernilai salah. Matriks yang bersesuaian kita punya, kalau titik asalnya itu X, Y, lalu dipetakan menjadi P aksen itu X aksen, Y aksen, di mana nilai X aksennya adalah X tambah 2Y,
dan nilai Y aksennya sama dengan 2X min 5Y, maka matriks yang sesuai dengan komposisi matriks ini apa? Ingat ini seperti penerapan SPLDV pada matriks. Jadi sebenarnya matriksnya itu langsung terlihat di sini. Ini matriks transformasinya itu 1, 2, 2, min 5. Berarti kalau yang ini itu pernyataannya dia adalah salah karena tidak sesuai. Jadi yang benarnya itu harusnya X aksen Y aksen itu akan sama dengan 1, 2, 2 min 5 itu kali XY. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Ini pernyataannya bernilai salah. Yang benar itu yang bawahnya. Soal yang berikutnya, itu diketahui T1 dan T2 adalah matriks yang bersesuaian dengan M1 dan M2. Jadi matriks transformasi yang pertama bersesuaian dengan matriks yang pertama, dan transformasi yang kedua itu bersesuaian dengan matriks yang kedua. Dia minta T2 T1, berarti T1 terlebih dahulu baru T2. Kita buat di sini kalau dia punya titik, ini bayangannya karena ini T2 T1. Nah, jadi di sini bayangannya itu adalah 5 min 3. T2-nya itu matriksnya adalah matriks kedua 0, 1, 1, 1. Matriks yang pertamanya ini adalah 0, 2, 3, 0. Ini dengan titik asal min 1, 4. Kita buat dulu 0, 1, 1, 1. Ibu buat yang ini, Ibu kalikan aja. 0 kali min 1, 0. Ini jadi hasilnya 8. Ini min 3. Kita kalikan ke sini. Ini 0. Ini hasilnya min 3. Ini aja sudah tidak sama. Ini salah. Berarti pernyataan ini pasti bernilai salah. Ini pernyataannya bernilai salah. Yang benarnya ternyata ini adalah 8 dikurang 3, ini 5. Dia tertukar antara nilai bayangan, ini tidak sama. Ini tidak sama. Jadi pernyataannya itu dia bernilai salah. Soal yang berikutnya, ini juga sama, pernyataan benar salah. Untuk soal nomor 6, matriks transformasi untuk rotasi 180 derajat berlawanan arah. Kita lihat kalau dia X, Y diputar, ini sebentar ya, diputar 180 derajat dengan pusat titik O ini berlawanan arah, maka dia menjadi min X, min Y. Min X, min Y ini kalau dia dijadikan matriks, jadi ini akan jadi X aksen Y aksen, itu di sini akan menjadi min 1, 0, 0, min 1 XY. Nah, ini matriks yang benarnya yang ini, sedangkan yang di atas itu tidak sama, berarti pernyataan ini menjadi salah. Soal yang berikutnya, itu dia minta tentukan koordinat bayangan. Ini juga pernyataan benar salah. Bahwa bayangan titik min 5,9 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7 adalah 12,9. Kita lihat di sini pakai pemetaan aja, min 5,9 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka X-nya yang akan berubah jadi 2 kali 7 dikurang min 5, ini rumusnya ya, 9. Ini nilainya berarti 14 ditambah 5. Berarti 19,9. Seharusnya titiknya 19,9. Tapi pernyataan ini titiknya adalah 12,9. Maka pernyataan ini dia bernilai salah. Ini hampir salah semua ya. Lalu pernyataan yang berikutnya nih. Titik min 2,3 dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik O, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan min X, maka koordinat bayangan titik P-nya 2,3. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, kita lihat di sini. Jadi kita punya titik asal min 2,3. Ini titik P.
itu dirotasi dengan pusatnya O berlawanan arah, berarti sudutnya akan positif. Ini 90 derajat. Jadi ini akan menjadi min 3, min 2. Ini ya, min 3, min 2. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini tinggal bertukar tempat aja. Jadi min 2, min 3. Ini bayangan P aksen yang terakhir. Ini yang benarnya. Ternyata jawabannya dia tulis 2,3. Berarti pernyataan ini dia bernilai salah. Soal yang berikutnya, ini dia soal isian singkat. Bayangan titik M 6, min 8. Jadi kita punya titik 6, min 8. Ini titik M. Itu titik M-nya dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Ini dia bilang pusat O sejauh 90 derajat, berarti sudutnya sudah positif. Jadi arahnya pasti berlawanan arah jarum jam. Pusatnya O 90 derajat. Ini menjadi min 8,6. Jadi titiknya itu menjadi 8,6. Ini sama saja AB. Dia bilang itu bayangannya adalah AB. Maka nilai B-nya berarti B-nya adalah nilainya 6. A-nya 8, B-nya 6. Soal yang berikutnya lagi. Nah, kita punya ini juga isian singkat. Koordinat titik 3, min 4. Jadi sekarang kita punya 3, min 4. Itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti tinggal tukar tempat aja. Jadi hasilnya min 4,3. Nah, ini adalah hasilnya A, B. Dia minta nilai B-nya. Berarti nilai B-nya sama dengan 3. Soal yang berikutnya, kita punya di sini, ini juga isian singkat. Tentukan bayangan garis 2X tambah 3Y tambah 8 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini sama ya. Kita misalkan di sini, misal titik X, Y itu terletak pada garis. Jadi pada garis 2X tambah 3Y tambah 8 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y itu menjadi X-nya yang negatif. Jadi min X, Y. Y-nya tetap X-nya negatif. Sebenarnya langsung sini udah nampak nih. Ini jadi min 2X tambah 3Y tambah 8. Itu bayangannya. Tapi Ibu tulis dulu ya. Jadi X aksennya sama dengan min X. Atau X-nya sama dengan min X aksen. Y-nya, Y aksennya akan sama dengan Y. Lalu kita substitusi X, Y. Atau sekarang menjadi min X aksen, Y aksen. Ini kepersamaan garisnya. Jadi 2X tambah 3Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi ini min 2X aksen tambah 3Y aksen tambah 8 sama dengan 0. Simbol aksennya hilangkan, jadi tinggal min 2X tambah 3Y tambah 8 sama dengan 0. Ini bersesuaian dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti A-nya min 2, B-nya 3. Jadi yang ditanya karena minta nilai B, berarti B-nya akan sama dengan 3. Soal yang berikutnya lagi, ini juga soal isian singkat. Koordinat titik 6,4 ditransformasi dengan matriks. Nah, bayangannya menjadi AB. Ini jadi AB bayangannya. Ini bayangan, lalu ini matriksnya 1, 1, min 1, 2 di titik asalnya 6, 4. Kita kalikan di sini jadi 6 ditambah 4, 10, min 6 tambah 8 itu hasilnya adalah 2. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 10. Nah, soal yang terakhir ini, dia minta juga isian singkat. Titik min 3,4 itu dicerminkan. Jadi titik min 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2.
berarti Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Jadi min 3,2 kali 2 dikurang 4. Ini sama saja min 3,0. Dia minta nilai B. Ini bersesuaian dengan A dengan B. Jadi nilai B-nya sama dengan 0. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk pemetaan dan matriks dari transformasi geometri. Ini ya. Nah, ini khusus untuk rotasi kelipatan 90 derajat. Mudah-mudahan kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.